Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Kadarsi, jurusan Manajemen Dakwah, NIM 1903050551, kelas 3B. Baik teman-teman, video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Nah, untuk judul materi yang saya angkat yaitu Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Tradisi Jokaju di suku Endelio, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pertama saya akan membahas masuknya Islam di Nusa Tenggara Timur, di mana agama Islam masuk di Pulau Flores dan Ende khususnya sekitar abad ke-15. Agama Islam masuk pertama kali di Nusa Tenggara Timur disebar oleh seorang ulama dari Palembang yang bernama Syahbudin bin Salman Al-Faris yang dikenal dengan nama Sultan Menanga. Ia kemudian melakukan ekspansi ke Ende, Alor, Sumba. Penyebaran agama Islam ini juga dilakukan ulama-ulama pedagang dari Arab, Jawa, Bima, Ternate, dan Sulawesi dan sebagainya. Mereka kemudian berbaur dan tinggal dengan penduduk setempat dan menyebarkan agama Islam hingga sampai ke Wolwona, Dotna, dan Ende. Agama Islam di Ende memang tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, Islam di Ende sudah berkembang dan telah berbaur dengan kehidupan masyarakat setempat. Meskipun dalam masyarakat Ende yang berbeda secara keyakinan agama, namun kehidupan umat beragama di Ende tetaplah harmonis. Dalam aktivitas sosial kemasyarakatan dan acara-acara keagamaan atau pembangunan rumah ibadah sesama umat beragama tetap saling bahu-membahu. Nah, berbicara tentang Islam, maka tidak lepas dengan budaya, karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Sejak abad ke-15, masyarakat Ende mulai bersentuh dengan para pedagang dari Arab, penguasa Majapahit, misionaris Katolik dari Portugal, pedagang Bugis dan pedagang dari Tiongkok. Pertemuan mereka dengan berbagai kultur, budaya, dan etnis lain telah membuat karakter yang sangat terbuka dalam menerima para tamu dan pendatang. Sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman, ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tanpa memandang asal usul suku, ras, dan antar golongan terlihat jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Itu budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini di berbagai suku bangsa. Tradisi pelaksanaan pesta adat siap panen hampir setiap daerah masih melaksanakannya, seperti upacara adat Aru pada suku Dayak, upacara menolak bala sebagai rasa syukur setelah berhasil panen di Sulawesi Selatan lain sebagainya. Tradisi ini dimaksudkan untuk mensyukuri hasil panen yang telah didapat oleh masyarakat, sekaligus memohon berkah agar mereka mendapat hasil yang lebih baik di musim yang akan mendatang. Begitu juga halnya yang terjadi masyarakat Desa Putu, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat selalu melaksanakan upacara adat, salah satunya yaitu Jokaju. Upacara Jokaju memiliki pengertian yang sudah diturun-temurunkan dari puluhan generasi ke generasi. Kata Joka dan Ju merupakan kata majemuk dan berasal dari kata Joka yang artinya tolak dan Ju yang artinya bala atau segala roh jahat. Segala keseluruhan berarti tolak roh jahat. Ritual tersebut dilaksanakan agar masyarakat setempat tidak palapani yang artinya tidak berbuat jahat dan menolak segala bentuk kesialan yang terjadi serta menghilangkan segala bentuk penyakit buruk. Upacara tersebut dilaksanakan sekaligus untuk merayakan tahun baru menurut adat penduduk setempat setelah mendapatkan hasil pertanian, sekaligus untuk menolak roh jahat dan untuk membuang semua penyakit atau roh jahat pada tahun kemarin. Sehari sebelum upacara tersebut dilaksanakan, masyarakat daerah tersebut harus menangkap ayam, babi, dan kambing yang berkeliaran, dan para pemilik tidak boleh melarang atau marah. Dulunya masyarakat diwajibkan menangkap babi dan kambing lebih dari satu. Namun
Dengan perkembangan zaman, masyarakat yang semakin susah mengharuskan mereka mengambil babi dan kambing 1 ekor, tetapi ayam boleh lebih dari 1 ekor. Selain itu, ada musolaki yang bertugas meminta beras dari rumah ke rumah. Pada malam hari, masyarakat setempat melaksanakan upacara sesajen atau persembahan terhadap leluhur, yakni berupa hasil tangkapan binatang yang dilakukan tadi sore. Sesajen tersebut diantar oleh para musolaki yang dilakukan dengan berjalan kaki dari arah utara ke selatan atau dari gunung ke bawah pantai. Dan saat upacara tersebut berlangsung, masyarakat setempat harus membunyikan gong atau segala sesuatu yang bisa dibunyikan hingga para musolaki kembali ke rumah dan alunan bunyi gong tersebut berbunyi. Itulah tanda upacara adat Jokaju telah dimulai. Upacara yang pertama yaitu upacara malam sesajen kepada leluhur. Masyarakat setempat menunggu hari esok untuk melaksanakan upacara Jokaju. Prosesi Jokaju inilah yang dianggap sakral karena selama 4 hari berturut-turut masyarakat penduduk asli setempat atau para pendatang yang tinggal tidak boleh melakukan segala aktivitas, yakni berkebun, menyalakan api di luar rumah, memetik tumbuhan yang sedang tumbuh, berkelahi, bahkan mengubur orang mati. Mereka hanya dibolehkan untuk bersenang-senang. Jika ada masyarakat yang melanggar, maka mereka akan mendapat hukuman. Hukuman yang digolongkan menjadi 2, yaitu hukuman golongan kecil dan hukuman golongan besar. Hukuman besar termasuk perkelahian atau melukai tanah. Apabila ada orang meninggal, tidak boleh melakukan penggalian tanah. Hukuman atau denda yang diberikan pada masyarakat yang melanggar, yakni mereka harus memberikan 1 ekor babi dengan berat 2 orang pikul atau 2 juta lebih. Pada dasarnya, Jokaju merupakan ritual yang bernilai sakral dan bertujuan sangat mulia, karena di dalam ritual adat tersebut mengajarkan masyarakat setempat untuk bisa saling menghargai antara manusia, tumbuhan, hewan, dan tanah, tidak saling atau terus melukai. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ajaran agama Islam yang kita pelajari dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 41, yang artinya yaitu seruan untuk menghargai sesama manusia, hewan, dan binatang yang hidup di sekitar kita. Daerah-daerah yang sudah Islam, kegiatan ini tetap dilakukan. Namun untuk binatang-binatang seperti babi dan anjing diganti dengan binatang-binatang yang halal, misalnya ayam, sapi, dan kambing. Nah, itu saja akulturasi Islam dan budaya lokal, tradisi Jokaju di suku Endelio, Nusa Tenggara Timur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.